Kura. Kura. Berarti si Jian yang mana? Kalau si Raku? Oke, itu ya. Terlupa lagi. Apa lagi? Oke, wih, dia lagi lari nih. Pada zaman dahulu disebut. Wah, katanya mau Lego. Kan ada Lego. Nggak jadi. Hutan. Belantara. Hiduplah darah. Lihat dong, ini bukan. Oke. Datang dengan damai. Kalau huruf E itu bisa jadi me, bisa jadi E. Mereka dipimpin oleh singa, si raja hutan yang adil dan bijaksana, diceritakan bangsa kura-kura belum mempunyai bisa tapi yang punggungnya oleh karena itu mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Nih lihat, zaman dulu itu kura-kura nggak ada ininya nih yang di belakang itu loh. Jadi kalau lari cepet banget. Jadi kelinci. Enggak. Tetap kura-kura. Nah, setelah itu apa? Baca dulu. Malam ini singa si raja hutan akan merayakan pesta ulang tahunnya. Raja menyuruh kura-kura dan kelinci berlari cepat untuk menyebar udara ke seluruh penghuni hutan. Mereka menempelkan undangan di pohon atau secara langsung mengirimkan undangan ke rumah-rumah warga hutan. Nih, tuh undangannya ditempelin. Kalau nggak dikirimin sama dia. Malam harinya semua hewan berkumpul di halaman istana. Mereka memakai pakaian dan perhiasan yang serba gemerlap dan tak lupa mereka juga membawa hadiah untuk sang raja. Hadiah ulang tahun diletakkan beratu
Teratur di atas meja di dekat pagar istana hanya Jian anjing yang tidak menumpuk hadiahnya. Nih liatin, ini huruf N, ini huruf Y, ini huruf A, dibacanya nyang. Oke. Bersama yang lain diletakkannya hadiah mangkuk kris. Ini huruf K, ini huruf R. Kristal bening tuh itu di bawah meja. Ya takut mangkuk itu pecah jika tertindih hadiah yang lain. Oke. Sementara itu kura dari kejauhan tampak berlari sekencang mungkin untuk sang raja belum muncul gumamnya. Ternyata kura-kura datang. Ini huruf A. Salah nulis kali. Terlambat. Walaupun ia berlari cepat, tapi rumah kura-kura paling jauh dari istana. Oke. Udah ngerti belum tuh ceritanya? Wah, semua berpenampilan mewah. Bisa aku jadi tamu. Penampilan terburu kura-kura cemas karena dirinya tidak mengenakan perhiasan yang mewah. Tiba-tiba matanya melihat kristal yang indah di sampingnya. NYA-nya sampingnya. Milik siapa ini, pikir kura-kura. Aku ada ide. Serunya ketika dapat ide. Dengan hati-hati yang ia gelindingkan mangkuk itu ke semak dibalurinya dengan getah dan daun sampai warnanya
berubah kehijauan. Nih. Ini ceritanya kan ini mangkuk kristal. Terus dia dibalurin pakai daun dan getah kan. Digetahin dulu terus ditempelin daun-daun hijau. Jadi kayak gini bentuknya. Mangkuk tadi ikatkannya gungnya menggunakan akar pohon selesai sudah serunya kegirangan. Oke, ceritanya apa sih? Di situ apa? Dengan penuh percaya diri, Raku kura-kura masuk ke halaman istana. semua mata Langsung tertuju kepadanya. Wah, Raku kura-kura, indah sekali hiasan yang engkau pakai, hijau seperti zamrud. Oke. Kura-kura berjalan dengan hati yang Ia puas dengan pujian. Kamu nggak suka mobilan? lain, namun dari kejauhan Jian anjing menatapnya dengan penuh curiga yang ia yakin hiasan di punggung kura-kura adalah mangkuk kristal. miliknya. Anjing Jian anjing segera memeriksa kolong meja depan tempat Hatia benar mangkuk kristal miliknya menghilang. menghilang. Jadi ceritanya mangkuknya si ini nih diambil. Kura-kura berlari cepat Kembalikan mangkuk kristalku. Kian anjing Berusaha menarik lepas mangkuk itu. Tamu-tamu pesta kaget dan bingung melihat kejadian itu. Oke. Nah, rajanya ngapa nih? Siapa yang berani Membuat keonaran di pesta. ulang tahunku? Tiba-tiba Suara menggelegar terdengar. Singa si raja hutan muncul. Dia duduk di singgah sananya sambil
sambil melihat ke arah Yan. anjing dan rakun kura-kura yang sedang bertengkar. Maaf Baginda, sembah Jian anjing hormat makhluk kristal yang akan hamba hadiahkan pada Baginda adalah dicuri oleh ratu kura-kura tidak berita. Mangkuk itu ini hamba hamba temukan di kolong meja hamba, hanya ingin meminjam sebentar pada bantah raku kura-kura baiklah karena aku kau terlihat menyukai mangkuk, itu berikan mangkuk itu untukmu, ratu kura-kura. Kau boleh membawanya kemanapun kan kau mau. Singa Raja Hutan berkata dengan bijaksana, terima si kasih Baginda. Baginda. Ratu kura-kura menjawab dengan senang. Tapi sebagai gantinya kau harus merelakan kemampuan berlari cepatmu untuk Jian anjing. Adil bukan? Lanjut. Singa Raja Hutan. Oh, ceritanya gitu, ngerti nggak? Sejak hanya Saat itu bangsa kura-kura berjalan lambat dan selalu membawa mangkuk di punggungnya. Sementara itu anjing sampai kini bisa berlari dengan cepat dan terbiasa mengejar pencuri seperti Jian anjing. Bisa ngerti nggak? Ngerti dong. Jadi ceritanya ini anjing ini punya Oke, pertamanya gini. Raja itu kan ulang tahun. Ya kan? Si Jian anjing ini mau ngasih mangkuk kristal, ditaruh dong karena kan kalau dibawa-bawa kan berat. Oke, ditaruh. Nah, si ini nih, si kura-kura nemuin di bawah di kolong. Dia pikir, nemu, minjem dulu dah, kata gitu. Terus dipakai sama dia. Ditaruhin getah, ya kan? Di daun. Jadi warnanya kehijauan. Terus Jian bilang gini, "Kura-kura, itu kan mangkuk kristal aku. Kok kamu kenapa ngambil?" Terus kata si Jian gini,
Kata si kura-kura, aku kan cuman mau minjem doang. Terus kata raja gini, oh kura-kura suka. Ya udah deh, kalau kura-kuranya suka, kata raja, saya kasih deh buat kura-kura aja. Tapi mangkuk kristal ini harus selalu dipakai sampai sekarang, katanya, ceritanya begitu. Nah, kan biasanya dia kalau lari cepet tuh kura-kura, karena nggak bawa ginian ya. Karena udah pakai ginian kan susah dong larinya. Jadi kecepatan larinya dikasih ke anjing. Akhirnya anjing punya kecepatan lari, si Jian punya ini. Si Raku ini punya bukan mangkuk. Ya, mendingan kecepatan lari. Ya kan? Makanya kan anjing terkenalnya sebagai pengejar pencuri kan. Emang bener. Polisi aja punya anjing. Nah, itu dia ceritanya begitu, katanya sih begitu ceritanya.